أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Jumat 3 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 3 Januari 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun salat tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Putra Ramadan dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan jawaban ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syarif Husain SAG MSI dengan pembahasan kitab Qasasul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk jaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqama Allah namatis samawati wal ardi wa ja'alana min salihin 'alaiha. Sawu sufufakum fa inna tasbitus subuh tamamis salah. A'udzu billahi min syarri nas malikin nas ilahin nas min syarri al-khannas alladzi yasfisu fi sudurin nas min al-bughd wa salatu imam Allah ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليك السلام علينا الله الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت سلام منك سلام وعليك يعد السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك وتعالى من الإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا رب يا ربنا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا كل عليه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا رحيم يا ودود علينا بحلال حرمك وبطاعتك وبمعصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكر عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الأبرار عزيزك وخير رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بحق الفاتحة وبر الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفقنا لأهل الخير خير أنهم وفقنا عنا عليه الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل
وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati hadzal majlis li ta'allumi diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim khusus kajian tarikh yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang sangat baik dan mulia ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita, utamanya nikmat sehat dan kesempatan, hidayah iman Islam, sehingga kita dapat menambah amaliyah melalui kajian tarikh, dan insyaallah mudah-mudahan ada hikmah, manfaat, faedah untuk kita jadikan ya i'tibar serta pembelajaran untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin.
Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah syukur ya kita mulai masuk pengajian ini di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebutnya dengan Rajab Mudhar. Kenapa? Karena di Jazirah Arab pada zaman Rasulullah ada salah satu suku di Jazirah Arab yang sangat menghormati bulan Rajab, namanya Mudhar, warajabun Mudhar, sehingga dinisbatkan kepada salah satu suku yang sering menghormati bulan Rajab. Tetapi tatkala datang syariat Islam, cara menghormatinya tidak seperti cara jahiliyah. Ya, kalau cara jahiliyah itu kan sebagaimana sering mungkin saya sampaikan, cara jahiliyah itu mereka menyembelih hewan ternak namanya rojabiyah ya. Jadi ada 4 kebiasaan orang Arab ya, menyembelih hewan ternak yang ada keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa. Yang pertama namanya udhiyah atau ya hadyu, atau juga disebut dibah, sesembelihan. Udhiyah sehingga menjadi nama disembelihnya waktu duha, maka namakan juga kurban ya, atau hari raya kurban, menyembelih hewan kurban pada waktu duha, maka dinamakan Idul Adha ya. Kemudian juga Yaumuddibah diambil dari kata sembelihannya ya. Jadi ada kebiasaan orang Arab pada awal-awal bulan Zulhijjah ya, tanggal 10 Zulhijjah itu mereka menyembelih hewan ternak. Nah, ini warisan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal dengan ibadah kurban. Kemudian ada juga yang kebiasaan orang Arab, kalau ada di keluarga itu melahirkan anak, maka keluarga itu menyembelih hewan ternak. Itulah yang dinamakan akikah. Yang keempat ada yang namanya atirah, kebiasaan orang Arab kalau ingin berkurban tapi untuk berhala ya, mereka menyembelih hewan ternak induk. Ya, misalnya punya anak hewan kambing betina, betino ujung kita ya, betino. Kemudian hamil, besar hamil, nah, anak pertama dari induk pertama melahirkan itu dibiarkan besar. Sudah besar disembelih atas nama berhala-berhala. Nah itu namanya atirah. Ya, yang keempat, nah ada kebiasaan orang Arab kalau masuk bulan Rajab mereka menyembelih hewan ternak. Tapi hewan ternak yang disembelihnya tidak mesti atirah tadi, pokoknya basing. Pokoknya kapan masuk bulan Rajab mereka menyembelih hewan ternak. Nah itu dinamakan rojabiyah. Dari keempat macam tradisi ini bapak-bapak, ada 2 yang dihilangkan, 2 yang dilanjutkan menjadi syariat. 2 yang dilanjutkan jadi syariat itulah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu penyembelihan hewan kurban. Yang kedua akikah, nah, sampai sekarang dilanjutkan. Yang ketiga dan keempat itu ditiadakan, rojabiyah dan atirah itu dihilangkan. Jadi ada yang dilanjutkan, ada yang dihapuskan. Yang dilanjutkan tentu ya dikembalikan lagi cara-caranya dengan cara syariat Islam. Maka kita kenal dengan ibadah kurban dan akikah. Masa jahiliyah ya cara menyembelihnya untuk ini, untuk para dewa ya, ataupun berhala-berhala. Baik Bapak sekalian, jadi bulan Rajab
termasuklah sampai hari ini semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu menghormati bulan Rajab. Hadisnya lemah, cuman sering dijadikan amaliyah. Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Dilihat dari fadilah keutamaan untuk beribadah, meningkatkan amal. Dan juga ada hadis-hadis yang beliau pernah membacakan doa, sering bacakan doa tatkala masuk bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, ada hadis riwayat Imam Tirmizi, ada hadis Imam Ibnu Majah itu yang meriwayatkan tentang doa ini. Ya. Terus itu berarti harapan Nabi bertemu dengan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan Rajab berlalu, datang bulan Sya'ban, masih beliau berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, habis bulan Sya'ban datang bulan Ramadan, Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahu malana fi syahri Ramadan. Artinya sampai ke puncak cita-cita dan angan Rasulullah sampai ke bulan Ramadan. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita sambut dengan rasa senang, penuh rasa keimanan. Ya, ini adalah pengajian kita di awal bulan Sya'ban. Ya, awal bulan Rajab. Nah, saya ulang ya, awal bulan Rajab. Kalau tidak salah baru hari Rabu kemarin tanggal 1 Rajabnya, pas dengan tanggal 1 Januari. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu komen kita tentang masuknya di bulan Rajab, bulan Rajab, Syahrullah Rajab. Ya, ada yang berniat berpuasa sunnah Rajab, silakan. Ya, tetapi jangan terus menerus. Ya, kata Nabi, puasa batal, ya. Jadi puasa batal, maka ngambil mungkin 3 hari di awal, dibatalkan, lah berapa hari kelang puasa lagi. Itu anjuran, bukan berarti kalau terus menerus haram, enggak. Ya, dia termasuk diharamkan. Itu tetap kata Nabi, wa inna likulli syai'in haqqun. Termasuk jasad kita pun ada haknya, hak untuk sehat, ya, hak untuk mendapatkan perawatan. Itu ya itu. Sampai bulan Sya'ban, awal Sya'ban, pertengahan Sya'ban, mungkin ya bulan Sya'ban, bulan Rajab, puasa Rajab, kaitkan dengan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan seterusnya. Tentu akan ada nilai lebih dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan lain yang mungkin hanya namanya puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Tetapi kalau di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu memang ada peningkatan. Ya, apalagi di bulan Sya'ban nanti ada hadis ya bahwa bulan Sya'ban adalah syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana diangkatnya amal. Ya, dan saya senang tatkala amalku diangkat ke langit di saat aku sedang berpuasa. Itu kata Nabi. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pada hari Jumat yang lalu kita membahas tentang Nabi Hud ya kepada kaum Ad. Dan Allah sudah menghukumnya mereka dengan satu bencana yang dahsyat sekali. Ya, mereka dihancurkan oleh udara atau awan atau cuaca yang ekstrim panas, ya, sehingga mereka berlarian
Ya, kemudian datang awan seolah-olah mau hujan lebat. Ya, tapi itu bukan awan membawa hujan, tapi membawa petaka. Ya, mereka justru lari ke bawah awan, dikira mau hujan-hujanan, biar teduh, biar dingin, tetapi malah petir halilintar itu sahut menyahut, ya, saling susul menyusul, dan lama, ya, 7 malam 8 hari, sab'a layalin wa samaniyata ayyamin, 7 malam 8 hari, angin puting beliung sorsor, birihin sorsorin atiyah, dengan angin sorsor, angin puting beliung, petir, halilintar, hujan, akhirnya mereka musnah, bergelimpangan sekalian. Kaum yang beriman yang sedikit diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan dalam kitab Qasasul Anbiya itu dengan ditutupnya oleh penyusun kitab ini dengan hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ya, karena Aisyah waktu itu bertanya tentang peristiwa itu, ya, kata Aisyah, ya, jika beliau melihat awan atau angin berhembus, terlihat adanya perubahan di raut wajah beliau. Kalau sedang duduk di rumah atau sedang santai, tiba-tiba ada angin puting beliung atau angin ribut, angin kencang, menghamburkan badai pasir misalnya. Kata Aisyah, saya sering melihat wajah beliau itu pucat, cemas, ya, cemas, ya. Apalagi kalau ada angin kencang yang bawa badai itu, ya, gelap tuh. Pokoknya kalau ada angin-angin kencang seperti itu, beliau kelihatan wajahnya cemas, kata Aisyah. Maka suatu ketika ditanya ke sama Rasulullah, ya Rasul, kenapa di saat ada badai angin, badai pasir, ditambah hujan pula, ya, aku melihat engkau kelihatan cemas sekali, ya. Nah, mendapat pertanyaan seperti itu, Rasulullah menjawab, ya Aisyah, ma yu'minni ayyakuna fihi azabun qad udziba qaumun nuhin birihin wa qad ra'a qaumu 'adin al-'azab faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Aisyah, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan keamanan bagiku, ya, ma yu'minni, tidak ada jaminan bagiku kalau ada musibah, ada angin, ada petir seperti ini lepas dari azab. Tidak ada jaminannya. Aku bakal terlepas dari azab, tidak ada jaminannya. Ya. Qad udziba qaumun nuhin. Sungguh aku ingat dengan siksaan, ya, kepada kaum Nuh. Kemudian juga kaum Nuh itu sebelum Nabi Hud dengan angin. Wa qad ra'a qaumu 'adin al-'azab, sama dengan kaum Ad yang diazab dengan angin, ya. Faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Di saat azab itu akan datang, mereka berucap, ini awan yang akan membawa hujan, padahal itu azab yang luar biasa. Nah, itu hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ya, kisah Nabi Hud yang berhadapan dengan kaumnya yang bernama kaum Ad. Sekarang kita masuk kepada pembahasan Nabi Shalih, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kita lihat dulu sekarang, ya, Nabi Shalih asal usul turunannya, ya. Ini disepakati oleh ahli-ahli sejarah, ya. Saya sinkronisasi dengan kitab Qasasul Anbiya dan juga dengan internet, gitu ya. Karena internet itu banyak dari penyusun-penyusun kitab tarikh, ya. Dan ternyata tidak jauh beda,
ya mengenai silsilahnya ya. Di dalam silsilah kitab Qasasul Anbiya itu bahwa soleh itu adalah namanya soleh adalah anak dari Ubaid ya. Ubaid adalah anak dari Abil, Abil anak dari Asif ya, Asif ya, bukan Asep, Asep orang Sunda ya, Asep, Asif, mungkin dari Asif juga ya Asep ya. Kemudian Asif bin Salah ya, Salah bin Ubaid, ada Abid lagi itu ya. Abid Ubaid bin Giter, kemudian bin Samud ya, Samud bin Kasir, Kasir bin Aram, Aram bin Sam, Sam bin Nuh. Nah, jadi rupanya dari turunan Nuh yang bernama Sam ya, ada Sam, Ham, Yam. Itu sekalian. Kalau di dalam kitab Qasasul Anbiya yang kita kaji sekalian, ada sedikit perbedaan, maka tadi saya bilang ya hampir mirip sama ya, bahwa kaum Samud itu adalah kaum Nabi yang dipimpin oleh Nabi Soleh alaihi salam, dan Samud itu adalah nama dari kakek buyut. Kakek buyut itu turunan yang keempat ke atas ya, buyut bapak kakek, nah keempat ya, nah, itu namanya Samud ya. Nah baru tuh Samud itu katanya bersaudara dengan Judais, kedua-duanya putra Abir bin Iram, sama kali ya, Abir bin Iram ya. Nah barulah Iram ini bin Sam, Sam bin Nuh, Sam bin Nuh, ketemu dengan silsilahnya dengan Nabi Nuh alaihi salam. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, mereka ini adalah bangsa Arab asli. Bangsa Arab itu ada 3 ya, Arab Ba'idah, Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah itu Arab yang dulunya Arab, tetapi sisa-sisa kaum yang diselamatkan oleh Allah. Ya, Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan. Ada yang selamat. Dalam riwayat hanya 60 orang. Nah, di atas kapal. Ada riwayat mengatakan 80 orang. Itu nanti selamat, beranak pinak lagi. Terus sampai kepada Nabi Idris. Begitu juga dihapuskan, dihanguskan, kan gitu ya. Akhirnya ada yang sedikit selamat, berkembang biak lagi terus. Nah itu namanya Arab yang dari mana-mana ngumpul, beranak pinak turun temurun lagi. Namanya Arab Ba'idah. Ba'id itu jauh, Arab jauh atau turun-turun yang jauh, diselamatkan oleh Allah, panjang, ada turunannya. Yang kedua Arab Aribah, itulah yang Arab asli, ya, yang ada di sekitar situlah Jazirah Arab, ya. Nah, kemudian juga ada Arab Musta'ribah, Arab Musta'robah, itu turunan-turunan dari Persia, dari mana-mana ya. Jadi, maka kalau kita lihat orang Arab tuh macam-macam kan, ada Arab yang sempurna seperti Ibrahim, ya, yang silsilahnya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bapak-bapak melihat dari Libanon, Palestina, itu orang-orang Arab asli, ya, sempurna bentuk fisiknya. Maka kita juga akan melihat ada orang Arab tapi dikatakan negro enggak, tapi kecil, pokoknya khas, ya, rambutnya
keriting-keriting kecil kan itu Arab seperti itu. Ada yang memang Negronian, maaf kita bukan diskriminasi ya berkulit hitam tuh Arab, ya berkulit hitam tuh hitamnya kopiah dia nih saking hitamnya gitu ya. Jadi ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Nah, Nabi Soleh ini adalah Arab Aribah, asli Arab ya, yang tinggal di sela-sela bukit. Jadi mirip ya dengan kaumnya Samud ya. Kalau Samud itu daerah ke arah Yaman, Pak. Ya, kalau kalau Nabi Soleh kaum Samud ini ya ke arah antara Hijaz dan Tabuk. Hijaz itu wilayah Mekah, Pak. Mekah, Madinah itu Hijaz. Ya, ke Tabuk. Nah, antara Hijaz dan Tabuk. Ya. Kalau Samud itu ke arah selatan, ke arah Yaman. Ini ke arah Tabuk. Nabi pernah itu melakukan ekspedisi ke arah situ. Nah, kemudian Nabi melewati bekas perkampungan atau negeri yang dimusnahkan oleh Allah. Nanti ketemu kisahnya, gitu ya. Nanti ketemu kisahnya. Beliau bersama kaum muslimin saat itu yang melakukan perjalanan dan beliau mendapatkan informasi dari Jibril ya bahwa lokasi itulah dulu pernah ada bermukim kaum Samud yang dipimpin ya diarahkan, dibina, dibimbing oleh seorang nabi bernama Soleh ya. Di nama Soleh ini banyak juga ya yang dijadikan nama anak ya, Nabi Soleh itu banyak. Termasuk yang ya bintang sepak bola dari Mesir itu Muhammad Soleh ya. Cuman ejaannya salah ya. Jadi M salah pakai solah ya, pakai M salah ya, mereka kita Soleh Salih ya. Ya sama juga Nabi Hud juga banyak yang memberikan nama ya. Robbi Hud, Robbi Hud, cuman lebih keren bukan Robbi Hud, Robin Hood. Ya, bukan Robbi Hud, Robin Hood. Jadi nama Nabi Nuh banyak juga yang disebutkan nama ya. Itu sudah familiar lah. Nama-nama itu di lidah orang kita di Palembang, khususnya Melayu. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, nah, Soleh sekarang. Ya, apalagi Ibrahim, yang paling banyak. Itu mengikuti nasab kakek neneknya. Ya, mudah-mudahan mereka mengakui, mempercayai, menghormati silsilahnya ke atas. Mudah-mudahan aja digolongkan kepada orang-orang yang salih ya. Kalau kaum Ad itu Nabi Hud, kalau kaum Samud itu Nabi Soleh ya. Kaum Ad dan kaum Samud itu sering digandengkan ya. Fa amma 'adu fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran dan seterusnya baru sampai kepada wa amma samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Jadi masuk tuh Ad Samud beriringan. Karena habis kaum Ad muncul kaum Samud. Lokasi yang berbeda. Ya, berbeda. Dikatakan jauh ya jauh antara Yaman dan Tabuk. Gitu ya. Tuh, antara Yaman dan Tabuk. Dikatakan dekat ya, untuk ukuran sekarang ya dekat. Ya, teknologi sekarang semakin canggih ya.
bahkan masuk daerah wilayah Jazirah Arab. Jadi sekalian, Ad dan Samud seolah-olah satu masa, enggak ya. Bahkan ada yang mengatakan jarak antara Ad dan Samud itu hanya 300 tahunan. Ya. Hanya 300 tahunan. Dan juga ada kesamaannya antara Ad dan Samud itu. Mereka sama-sama menyembah berhala. Kaum Samud menyembah berhala, sama kaum Ad yang sudah dimusnahkan pun menyembah berhala. Gitu ya. Oleh sebab itu, untuk mengingatkan mereka, sebagaimana Allah mengutus kepada mereka kaum Ad yaitu Nabi Hud, nah kepada kaum Samud Allah mengutus dari golongan mereka diangkat menjadi rasul. Jadi Bapak sekalian, nabi dan rasul itu ya rata-rata diambil dari kaumnya untuk kaumnya. Gitu ya. Mungkin karena situasinya saat itu belum banyak manusia, itu belum berkembang seperti sekarang bermiliar-miliar kan. Jadi para nabi itu diutus dari kaumnya untuk kaumnya. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad diutus dari kaum atau bangsa Arab untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Ya, termasuk nabi sebelum Nabi Muhammad. Saya tidak mau menyebutkan. Ya, pokoknya nabi-nabi karangan Israel lah. Ya, itu untuk kaum, untuk bangsa Israel. Ya, Musa, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Mereka orang-orang yang non Arab itu agama Islam itu agama untuk Arab. Buktinya tuh Quran bahasa Arab. Itu awalnya begitu. Tapi lama-lama justru bahasa Arab inilah menjadi bahasa pemersatu. Dan mereka mulai meneliti tentang kebenaran Islam, dan memang benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dari golongan mereka diutus siapa nama lengkapnya? Nih, ketemu yang tadi saya sebutkan ya. Saya ulang lagi. Saleh bin Abid bin Masih bin Ubaid bin Hajir. Oke, bin Ubaid bin Hajir. Nah, rupanya dalam yang tadi saya sebutkan sekalian, Hajir itu giter. Ya. Haram. Mereka bilang irom. Ya, Hajir itu adalah giter. Sama ya. Nah, masuk bin Samud. Tuh. Bin Samud, bin Abir, bin Iram. Nah, masuk ketemu Sam bin Nuh. Jadi sama dengan yang saya bacakan tadi. Ya, saya sinkronisasi sekalian. Dengan adanya Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaumnya, ya, banyak di antara mereka, ya, yang mengingkari kerasulan Solih. Lagi-lagi bapak-bapak, hanya sedikit di antara mereka yang beriman kepada Nabi Solih. Beriman, percaya bahwa Nabi Soleh itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Hanya sedikit, ya, itu ya sekalian. Bahkan mereka lebih banyak yang kafir, ya. Ini dikisahkan di awal bapak-bapak, ya. Nanti penjelasan lebih mendetailnya di belakang, gitu ya. Termasuk dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Di awal maksudnya, saking tidak percayanya kepada Soleh sebagai Rasul Allah, sama dengan kaum Ad, mereka menantang. Kenapa? Karena Soleh sudah berani melarang menyembah berhala.
Soleh, kau jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang ngaku-ngaku baik kamu sebagai Rasul. Mana buktinya? Akan begitu ya. Mana buktinya? Tetap mereka meminta bukti berupa mukjizat. Maka Allah turunkanlah kemujizatannya, ya, yaitu dengan mengeluarkan unta dari dalam batu. Kamu percaya tidak? Kalian percaya tidak? Dari dalam batu ini akan keluar unta. Bapak-bapak, batu itu belah, keluar unta. Kan itu ya. Itu awal tatkala Nabi Soleh ditantang, mana mukjizat, mana bukti bahwa kamu sebagai utusan Allah. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Tatkala unta itu sudah keluar, dia, maka Nabi Soleh berpesan, jangan sampai kalian membunuh unta ini, gitu ya. Malah bapak-bapak, ya, mereka membunuh unta, ya. Bahkan mereka mendapatkan azab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada mereka. Jadi jangan disembelih, malah disembelih. Dia sekalian, itu cerita awalnya, ya, betapa membangkangnya umat Nabi Shalih alaihi salam. Kami mengutus kepada kaum Samud dari kalangan mereka sendiri, dan Soleh adalah keluarganya. Pada suatu ketika Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhan. Unta betina yang keluar ini adalah tanda bagimu bahwa ini Allah memberikan, ya, tanda kebenarannya atas kalian, bukan batu-batu yang kalian sembah. Kata Soleh, biarkanlah dia makan di bumi Allah ini, jangan diganggu, ya, jangan diganggu oleh kalian. Apapun dilempari, dibunuh, apalagi dibunuh, ya, diganggu, jangan diganggu, biarkanlah, ya. Kalau kalian mengganggu unta ini, kalian akan ditimpa siksaan yang pedih, diancam, penasaran, ya. Dan ingatlah wahai kaum Samud, waktu Tuhan kalian menggantikan, ya, Tuhan-Tuhannya kaum Ad, sehingga mereka pun dimusnahkan dari bumi ini karena mereka merasa congkak dan pongah mendirikan bangunan-bangunan yang bagus. Mereka membuat bangunan dengan arsitektur yang tinggi pada zaman itu. Kemudian datang Nabi Hud dan mengingatkan mereka agar tidak menyembah berhala-berhala itu, tapi mereka melawannya, bahkan menantang azab. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah di muka bumi ini. Kalian jangan nurutinya, kata Nabi Soleh. Ingat, ya, kalian jangan nuruti kaum Ad yang menyombongkan diri itu, ya sekalian. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Tatkala orang-orang Samud mendengarkan dakwahnya Nabi Soleh, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu ucapkan. Kami tidak percaya kepada apa yang kamu imani. Artinya tidak percaya kepada Tuhan. Tak percaya kepada ucapan Soleh, tak percaya kepada ucapan Tuhan. Gitu ya. Bapak sekalian yang saya hormati, Nabi Soleh melarang mengganggu unta, malah mereka mengepungnya. Disembelihnya unta itu.
Waduh, luar biasa. Padahal jangan kamu ganggu. Kalau diganggu, Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kalian. Malah disembelihnya, tatkala sudah disembelihnya, murka, marah Nabi Soleh. Benar-benar kalian menantang murka Tuhan. Hei Soleh, mana murka Tuhan yang kau janjikan itu? Buktikan, datangkanlah sekarang juga. Sungguh kami tak percaya kepada ucapanmu dan tidak percaya kepada Tuhanmu. Wih, luar biasa Bapak sekalian. Dengan kalimat yang aslinya begini Bapak sekalian. Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ucapkan itu kepada kami. Jika kamu termasuk orang-orang yang diutus, jika kamu benar-benar orang yang diutus oleh Tuhan, buktikan mana ancaman itu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ya, mendapatkan ancaman seperti itu Nabi Soleh diam. Ya, kemudian beliau berbalik ke belakang. Beliau meninggalkan kaumnya. Sebelum berbalik ke belakang, hai kaumku, aku sudah menyampaikan kepada kalian amanah dari Tuhanku. Dan aku pun senantiasa memberikan nasihat kepada kalian. Tetapi kalian tidak mau mendengarkan nasihat tersebut. Kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Kamu malah membenci kepada orang-orang yang memberi nasihat. Jadi sekalian, Bapak sekalian, sama dengan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 73, ya. Jadi inilah ucapan orang-orang kaum Samud, ya, menentang kepada dakwahnya Nabi Soleh. Bahkan dalam suatu kesempatan Nabi Soleh meminta kepada kaumnya untuk segera bertobat. Ya, bertobatlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Maka Allah pasti akan mengijabah, memperkenankan doa-doa tobat kalian. Kata Nabi Soleh, dia, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku tentang mukjizat ini? Tetap mereka menolaknya, ya. Bahkan Nabi Soleh ditantang lagi, buktikan kalau memang kamu seorang Rasul. Azab itu mana? Jangan hanya mengeluarkan unta dari dalam batu. Ya sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Di saat kaum Nabi Soleh sudah membunuh unta dan menyembelih unta tadi, ya sekalian, mereka menunggu azab. Naudzubillah. Setelah menyembelih unta, kemudian mereka menunggu azab yang dijanjikan oleh Soleh. Ada di antara mereka berkata, mal kate-kate azab mana azab? Ternyata tidak ada. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Di saat mereka sedang menunggu azab itulah, luar biasa ya, menunggu azab. Bukan doa menghindar dari azab, ini menunggu azab. Tiba-tiba terdengar suara guntur, ya, halilintar menyambar dengan keras sekali. Seperti kita sedang santai, sedang diam, tiba-tiba ada petir, dar begitu. Tiba-tiba ada guntur, ya, keras sekali, ya, menimpa orang-orang yang jam tadi. Kalau kaum Ad sengaja oleh Allah sampai 7 malam 8 hari putar-putar dengan angin puting beliung, dengan hujan dan petir. Kalau kaum Samud sekali dar seperti kena petir, mati mereka, ya. Termasuk mereka yang ada di rumah pun, yang tidak sedang menunggu azab tadi, yang di rumah pun kena. Mereka mati bergelimpangan. Kan aneh sekalian, ya bukan aneh, namanya juga azab Tuhan. Ya, yang namanya petir
biasanya tidak ada tempat yang tinggi selain dia. Tapi karena ini azab, termasuk yang di rumah kena, maka mereka mati bergelimpangan. Kenapa? Karena mereka mengingkari kebenaran utusannya, mengingkari kebenaran Allah. Maka kebinasaanlah bagi kaum Samud. Walaqad kadzdzaba ashabul hijr al-mursalin, ya. Terus wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadathum sayhah musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Bapak-bapak sekalian, sungguh ada satu penduduk kota yang bernama Al-Hijr, ya, mereka adalah kaum dari kaum Nabi Saleh. Mereka mendustakan rasul-rasulnya. Kemudian kami datangkan kepada mereka tanda kekuasaan kami, maksudnya unta tadi, ya, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu, diukir-ukir, ya, didiami untuk di tempat tinggal. Nah, dengan suara satu keras, dar, mati semua sekalian. Jadi mereka mati dan bergelimpangan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud tragis, gitu ya. Boleh jadi memang berbeda cara Allah mengazab mereka, tetapi kualitasnya sama. Ya, kalau kaum Ad dengan 7 hari, 7 malam 8 hari, terus yang malam hujan petir, tidak berhenti-berhenti. Kalau kaum Samud hanya sekali mati. Betapa mudahnya Allah tatkala melenyapkan sebuah kaum yang congkak, pongah dan sombong. Ya, pelajaran bagi kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti halnya kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, terlebih-lebih pada keadaan zaman sekarang, ya, di mana kemungkaran sudah sangat nyata terlihat, ya, oleh mata kita, di depan mata kita, di layar kaca, di media sosial, begitu vulgar sekali, ya. Kalau dulu orang judi terang sembunyi-sembunyi gitu, ya. Ya, kadang-kadang judinya di tempat pesta, di kebun karet jauh. Sekarang terang-terangan di dunia internet, gitu ya. Itu luar biasa sekali. Ya, kejahatan itu sangat vulgar dan nyata. Ini sebenarnya sama dengan menantang murka Tuhan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.